Halo teman-teman, apa kabar? Ya, bagi orang-orang yang menekuni dunia pelatihan, ya, baik para trainer, pembicara, atau juga para HRD ya, HRD yang concern atau human capital yang concern dengan learning development. Jadi tentu selalu akan muncul mengapa perlu training ya, karena lawannya itu adalah expand ya, lawannya adalah budget, lawannya adalah biaya. Jadi tetap saja ketika orang akan mengeluarkan biaya, maka akan muncul pertanyaan mengapa perlu itu gitu ya. Jadi mengapa perlu training tentu akan selalu muncul. Namun demikian banyak organisasi yang sudah mapan dengan learning developmentnya sudah tidak pernah menanyakan ini lagi. Tapi ini bisa jadi adalah pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang memang mungkin baru memasuki dunia human capital, HRD gitu ya, atau baru bertugas mungkin mutasi masuk ke HRD gitu. Jadi masih sering memunculkan pertanyaan mengapa training perlu, atau para pemilik perusahaan yang baru ya, relatif baru yang baru membuat ya UKM gitu, kenapa masih perusahaan-perusahaan masih baru bertumbuh kok butuh training. Jadi teman-teman, in the long run bahwa ya training ini memang sangat dibutuhkan karena punya dampak yang luar biasa. Banyak sekali manfaat dari training ini. Ya, bahkan training ini kalau kita lihat itu sejarahnya tentu dari zaman para nabi ya. Jadi malaikat Jibril itu juga mengajari para nabi ya, menyampaikan wahyu itu artinya juga mengajarkan ya tata cara kehidupan, firman-firman, bahkan cara menghafalnya, bahkan mungkin tafsirnya, implementasi. Jadi memang transfer knowledge ini adalah aktivitas yang membuat kehidupan ini semakin maju. Jadi ilmu itu juga bertumbuh karena selalu dikirimkan, dibagikan, disebarkan ya. Jadi kadang-kadang kalau Anda lihat komputer saja itu ilmunya macam-macam kan ya, dari keyboard QWERTY, dari teknologi monitor, bahkan ada teknologi MOS dulu ya, GUI ya, graphical interface itu kan nggak ditemukan begitu saja, dulu masih pakai keyboard, koordinat 242 kali 60 gitu. Kemudian ada MOS, kemudian ada touchscreen, kemudian muncul internet, ya, itu makin bertumbuh. Dunia training tentu ini akan mempercepat penyebaran ilmu, penyebaran pengetahuan. Dan dalam organisasi tentu pelatihan ini sangat dibutuhkan, baik itu hard skill maupun soft skill ya. Hard skill kalau pabrikan mereka harus pegang mesin press misalnya, bagaimana mengoperasikan tentu ada trainingnya. Orang-orang IT mereka harus belajar dari software lama ya, misalnya WordStar, Lotus harus pindah ke Microsoft Office, Excel, Word dan sebagainya. Programmer Fortran, COBOL, DB3+ harus pindah ke PHP, MySQL, kemudian mungkin juga JavaScript, macam-macam. Jadi teknologi berkembang terus. Ini membuktikan bahwa memang aktivitas belajar itu harus terus-menerus dilakukan oleh siapapun. Mungkin ada yang berkata, wah kan ada orang yang sukses tanpa sekolah gitu ya. Ya itu kalau motivator memotivasi orang yang mungkin sekolahnya rendah supaya tetap semangat gitu. Tapi probability-nya orang yang tidak sekolah sukses itu ya sangat kecil ya. Jadi probability yang terbesar adalah mereka yang S1, S2, S3, probability suksesnya lebih besar. Kalau tidak sekolah, SD, probability suksesnya tentu lebih rendah. Walaupun selalu ada pengecualian. Jadi teman-teman, secara data tentu orang-orang yang melakukan training, orang yang belajar akan jauh lebih sukses dibanding yang tidak belajar. Organisasi yang melakukan aktivitas training tentu akan menjadi organisasi yang lebih sukses dibanding yang tidak melakukan. Secara statistik probability-nya sukses itu akan lebih besar bagi teman-teman yang melakukan training. Ya, tentu pelatihan training kita mulai dengan identifikasi bisnis kita, itu butuh apa, orang-orang butuh apa gitu ya, sampai menganalisa gap-nya, kemudian juga tentunya mengevaluasi efektivitas trainingnya atau tidak. Bisa jadi muncul kenapa
training diperlukan? Itu muncul karena banyak pelatihan yang mungkin tidak memberi impact ya, tidak memberi result dari pelatihan. Bisa jadi orang jadi gelisah, wah sudah di training kok tidak impact, atau sudah di training kok malah keluar misalnya gitu. Itu muncul beberapa statement seperti itu ya teman-teman. Tapi coba bayangkan bahwa misalnya saja ya, tanpa pelatihan organisasi tentu akan rugi. Anda bayangkan ya, misalnya di garis hijau itu adalah kontribusi tanpa training ya, orang misalnya kerjanya teller di bank gitu. Ya udah, yang dilakukan seperti itu kan, kasir di minimarket ya, seperti itu saja. Dari tahun ke tahun kontribusinya mungkin stabil. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap tahun kenaikan gaji, naik gaji. Artinya perusahaan membayar lebih kepada orang yang kontribusinya tidak meningkat. Itu kan tentunya rugi. Dalam jangka panjang pasti tanpa pelatihan akan rugi. Tentu orang-orang yang sudah bekerja sekian lama mendapat pelatihan diharapkan bisa berkontribusi lebih ya. Misalnya dari sales supervisor, dari sales manager menjadi GM sales. Nah, itu kan artinya gajinya naik, kontribusinya makin tinggi. Jadi perusahaan akan untung dengan membayar orang-orang yang semakin terlatih atau diberikan pelatihan-pelatihan. Dengan harapan kontribusinya tentu akan lebih tinggi. Jadi teman-teman, ya 68% ya orang senang gitu ya, bahwa training and development itu adalah keputusan yang bagus, keputusan yang keren dari sebuah organisasi. Jadi orang harus melakukan training and development sehingga karyawan juga akan senang bekerja kepada organisasi yang punya budaya belajar ya, ada pelatihannya. Karena dia merasa menjadi manusia, merasa diperhatikan, merasa dirinya itu ditumbuhkan gitu ya, tidak hanya sekedar dimanfaatkan. Nah, teman-teman, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita petik dari dunia training ya. Nah, terutama tentu dari perspektif organisasi, perspektif perusahaan, bahwa karyawannya itu bisa performanya lebih bagus, produktivitasnya lebih bagus ya. Nah, kemudian tentu skill employee-nya, skill karyawannya juga lebih bagus dari segala aspek, soft skill maupun hard skill-nya ya. Terus kita bisa meng-track gitu ya, tracking skill dari karyawan itu dari training-training yang sudah diikuti. Kemudian juga engagement-nya itu juga akan menjadi ya, banyak. Jadi ya, bahwa training manfaatnya itu teman-teman bisa membuat performanya lebih bagus, bisa membuat engagement lebih bagus, ya, retentionnya, betah kerja di situ, loyalitasnya, kemudian juga kontribusi terhadap hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan. Dan mungkin juga kalau pelatihan-pelatihan itu misalnya berupa creative thinking, kemudian decision making, dia bisa membuat terobosan-terobosan untuk improvement organisasi kita. Untuk efisiensi ya, ketika orang bekerja kok ini nggak efisien nih, karena dengan training misalnya saja ya, bahwa untuk pelayanan, waduh, pelayanan perizinan aja misalnya di sebuah pemerintahan, kok ini 10 hari ya. Begitu dengan training customer service, melayani itu keren, melayani itu harus cepat, tidak membuat orang menunggu, sehingga dipelajari SOP ya, prosedur-prosedurnya, ternyata wah ini yang 6 hari bisa jadi 2 hari atau bisa instan ya, sehingga itu membuat efisiensi yang luar biasa ya. Kita lihat bahwa memang intinya organisasi ada di manusia. Kalau manusianya berkualitas, kemudian memiliki skill yang pas untuk setiap jabatannya, ya tentu akan menjadi jauh lebih hebat. Sebagai contoh misalnya seorang marketing staff atau sales gitu ya, atau orang sales manager yang menentukan strategi promosi, menentukan strategi harga, menentukan strategi marketingnya. Ketika dia belajar mempelajari sesuatu yang hebat, yang benar, yang bagus gitu, mereka punya ide-ide sehingga salesnya bisa double, bisa triple gitu ya. Dia menemukan cara promosi yang benar, dia menemukan segmentasi ke market yang pas, dia menemukan bahasa yang tepat untuk segmen pasarnya. Dia menemukan sistem online, dia menemukan cara order yang efektif. Oke, itu meningkatkan sales.
atau orang yang belajar tentang teknik inventory gitu ya, atau forecasting, sehingga dia tahu outlet toko-toko itu jualannya ngitungnya benar gitu. Tidak ada opportunity loss maupun idle capacity, dia hitung secara tepat karena ada ilmu-ilmu yang dipelajari dalam dunia training. Atau mungkin juga seorang leader ketika dia memimpin tanpa ilmu pengetahuan tentang leadership, banyak salah, banyak konflik, banyak membuat orang demotivasi, banyak kejadian-kejadian yang seharusnya tidak diperlukan. Nah, ketika dia belajar tentang ilmu kepemimpinan, dia memimpin dengan baik, berkomunikasi dengan baik, bisa mengarahkan, mempengaruhi orang dengan efektif, tentu ini berkontribusi yang sangat baik terhadap organisasi. Ya. Lihatlah bahwa ya training banyak sekali manfaatnya, ya. Bahkan termasuk untuk kepuasan orang bekerja dalam sebuah organisasi. Ya, kalau orang dilatih, dia akan makin pintar, makin cerdas, makin memahami situasi, makin memahami kebutuhan perusahaan, ya dia akan makin puas ya. Kemudian dia betah ya, jadi turnovernya rendah. Nah, jadi jangan sampai perusahaan Anda itu yang pintar nggak betah, yang bodoh betah karena di tempat lain tidak diterima. Ini kan jadi salah ya. Yang benar adalah yang hebat-hebat itu jadi betah. Yang nggak pinter, kontribusinya rendah, ya itu jadi keluar. Itu yang benar. Nah, banyak sekali organisasi justru yang bertahan orang yang kurang berkualitas, kemudian yang berkualitas pindah, itu disebabkan juga organisasi itu tidak melakukan pelatihan-pelatihan dengan baik. Oke ya. Jadi semangat tim ya, semangat tim dari training ya. Mungkin kalau training team building, communication, motivation itu bisa membuat semangat timnya nyala terus. Nah, itu membuktikan bahwa training punya kontribusi yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, 68% bahwa karyawan-karyawan mengatakan training dan development itu dari sebuah perusahaan itu sangat penting ya, sangat penting. Sebuah kebijaksanaan yang perlu diambil bahwa organisasi ini harus melakukan aktivitas yang namanya training. Tidak mesti mengundang trainer dari luar ya, bisa jadi secara internal ya, secara internal orang yang lebih kompeten bisa mengajari, orang yang lebih tinggi levelnya, punya pengalaman lebih baik, punya pengalaman lebih luas dan lebih tinggi, bisa sharing. Itu adalah aktivitas yang harus dilakukan. Ya, ketika kesibukan dari seorang manajer, GM, direktur mungkin sudah terlalu tinggi atau secara perhitungan lebih efektif mengundang eksternal trainer ya, dengan pertimbangan pengetahuannya lebih serius, lebih mendetail, lebih mendalam karena sangat fokus, itu juga sebuah keputusan yang sangat baik. Ya, teman-teman, ada yang diperlukan dari teman-teman di sebuah organisasi ya, tentunya untuk upscaling upscaling skillnya itu supaya naik ya, orang sudah tahu naikkan lagi, atau rescaling ya. Maka dalam belajar ada istilah learn, unlearn, dan relearn ya. Jadi teman-teman, misalnya kita ambil contoh saja orang IT yang jago pemrograman Clipper atau jago tuning server novel, ya sudah nggak kepake gitu ya, karena zaman itu sudah lewat ya, aplikasi itu sudah ada, sudah tidak ada, software itu sudah tidak ada, pabriknya juga misalnya Aston Tate itu perusahaannya juga sudah tutup, jadi harus reskilling ya dengan ilmu-ilmu yang baru ya, atau upskilling. Nah, teman-teman, 70% employer itu akan karyawan itu akan ya, meninggalkan atau resign ya, itu karena ya perusahaannya nggak invest di dunia training. Ini perusahaan yang tidak invest di dunia training tentu kondisinya akan semakin memburuk ya, akan semakin memburuk ya, kepemimpinannya jelek, salesnya bisa nggak tercapai, salesnya jeblok, kemudian banyak produksi, di bagian produksi itu tidak efektif, produktivitasnya rendah, banyak rework gitu ya, banyak konflik yang tidak perlu. Nah, itu bisa kita cermati. Oh, betapa memang bahwa manusia ini kalau mau maju harus belajar. Organisasi kalau mau maju juga harus belajar. Ya, jadi kalau tim Anda sudah mendengar hal-hal baik, sudah mengetahui ilmu-ilmu yang baik, metode-metode yang baik, tentu akan jauh lebih efektif dan berdampak positif terhadap organisasi kita ya, teman-teman. Ya,
sudah banyak yang mencermati bahwa pentingnya training. Jadi kadang-kadang lawannya hanya biaya ya. Kenapa kita keluarkan biaya puluhan juta tapi impact-nya kok kurang? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan atau diperhitungkan. Makanya dalam dunia training ada istilahnya ROTI ya, Return on Training Investment. Jadi ketika Anda invest katakanlah 40 juta misalnya di dunia training untuk sales gitu, untuk sales team Anda. Kalau sales team Anda itu ternyata setelah training salesnya naik gitu ya, misalnya naik 30 miliar 30 miliar itu misalnya 10% marginnya gitu, berarti sudah 3 miliar. Oh, ternyata dengan training 40 juta bisa meningkatkan profit 3 miliar. Oh, kalau gitu ya sudah, return on training investmentnya itu akan kembali dengan cepat ya. Berarti itu perlu terus dilakukan. Oh, kalau misalnya Anda merasa biaya konflik dari internal itu kok terlalu tinggi, banyak miskom, banyak reward, in total bisa miliaran tuh biaya yang diakibatkan oleh kesalahpahaman. Kalau Anda training nih communication untuk tim Anda misalnya 30 juta katakanlah. Oh, ternyata dengan 30 juta saja hal yang tidak perlu yang memakan biaya itu bisa reduce luar biasa. Atau mungkin Anda invest training 40 juta di creative thinking. Ketika Anda punya masalah, tim Anda pintar menemukan masalah, pintar menemukan solusi. Ketika Anda meeting untuk membuat terobosan, oh, tim Anda ternyata jago sekali mengenerate ide-ide yang luar biasa dengan metode-metode yang dipelajari dalam creative thinking. Oh, berarti balik modal. Ini sangat menguntungkan, lebih menguntungkan lagi. Atau Anda melihat bahwa bisnis Anda, pelayanan itu menjadi kunci ya. Dengan pelayanan yang baik, salesnya naik. Entah itu restoran, entah itu minimarket, entah itu dev store. Ketika Anda training tim Anda tentang customer service, pelayanannya bagus, ternyata impact terhadap salesnya bisa diukur. Kalau begitu, wah, ini adalah suatu investasi yang sangat baik. Jadi mengapa sebuah organisasi perlu melakukan training? Sudah banyak surveinya teman-teman. Kalau Anda mau tutup mata saja bahwa yes, kita harus melakukan training karena training ini impactnya sangat bagus ya. Itu dari zaman dulu, zaman revolusi industri juga sudah ada survei-survei, riset-riset bahwa training memberikan kontribusi yang baik. Ya tentu ada pertanyaan besarnya adalah bagaimana memilih training ya, metode training, judul training, konten training, trainernya sendiri, deliverynya, pemahaman terhadap bisnis kita, kemudian dia bisa nggak mendeliver dengan baik, bisa memunculkan hal-hal yang positif, bisa membawa dampak yang luar biasa ke peserta, baik di dalam trainingnya, learning sesuatu, kemudian result, impact, gitu ya. Kalau taksonomi Bloom itu kan training yang terendah mungkin cuma sekedar mengingat. Ini bisa nggak trainer-trainer yang bisa mengenerate tim kita untuk creating ya, untuk membuat sesuatu ya, untuk improvement organisasi kita. Jadi teman-teman, jangan pernah ragu lagi ketika Anda ingin melakukan aktivitas training untuk organisasi Anda. Tentu pelajari baik-baik apa yang dibutuhkan oleh organisasi kita yang utama untuk dilakukan pelatihannya, berapa rentang atau gapnya itu, siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan itu, metode training apa yang kira-kira segera membuat karyawan-karyawan kita sesuai spek yang kita inginkan, bahkan bisa melebihi. Sehingga investasi training Anda akan membawa dampak yang luar biasa terhadap personal, employee teman-teman di kantor maupun organisasi. Oke, teman-teman, selamat melakukan pelatihan. Mudah-mudahan organisasi Anda adalah organisasi yang sehat dan selalu bertumbuh. Sukses besar!